Ah, akhirnya. iyalah. Alhamdulillah. Agak-agak Alhamdulillah. Tadi panik nih ya. juga kagak kagak masuk tadi ya. Kenapa tuh? Gigo Wah, eh. mungkin karena ini kali ya Kak, ada sesuatu kali ini Kak tadi, ada sesuatu. Sebenarnya salam kenal ya Kak, sebenarnya udah kenal sih. Iya dah. Ya, kita mungkin Sebelumnya bisa terima kasih. bisa berkenalan Hmm, lagi di sini sih. Kita berkenalan siap. kembali di Se- sini. Sebelumnya terima kasih banyak loh Kak sudah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini nih kita ngobrol-ngobrol. Mungkin aku boleh pembukaan sedikit ya Kak. Oke. Lanjut. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman nih yang udah join atau yang baru-baru mau join. Kita bakal malam hari ini kita bakal ngomongin tentang literasi untuk negeri karena kebetulan banget nih narasumber kita ini nih seorang penulis dan juga seorang reviewers di Instagram sering banget ngebagiin tentang buku-buku ataupun review-review buku nih kayak gitu. Nah, mungkin Kak Hanif sendiri boleh diceritain nih kesibukannya lagi apa sih Kak dan keadaannya gimana nih? Baik-baik aja kah? Semoga baik-baik aja ya, Kak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya suara gue jelas nggak di sini ya? Suara gue jelas? Jelas ya? Eh, hilang-hilang sedikit, tapi sekarang udah mulai. Oh iya. Iya, ini Halo? soalnya di sini juga Ya. di sini Isti agak agak hilang-hilangan dikit nih. Bukannya nih. Kadang muncul, kadang kagak. Iya, agak putus-putus. Oke. Udah jelas sih di Eh, aku. Hmm. udah jelas ya. Alhamdulillah. Oke. Hmm. Eh, ya, sebelumnya gue pengen bilang terima kasih sih atas undangannya dari teman-teman di didik.com dan Isti juga tentunya. Karena ini diundangnya udah dari bulan apa ya? Sebelum Idul Adha itu bulan Juli mungkin ya. Bulan Juli awal Iya. tuh. Jadi alhamdulillah hari ini terwujud juga gitu ya kita bisa sharing di sini gitu. Jadi terima kasih banyak atas undangannya. Kemudian untuk tadi pertanyaannya terkait kesibukan saat ini. Yang pertama tentunya ibadah ya. Yang pertama tentunya ibadah, sholat, ngaji, dan aktivitas lainnya ya yang nilainya ibadah. Kemudian gue juga lagi kerja nih, alhamdulillah kerja di salah satu NGO di Indonesia ya, alhamdulillah. Dan kemudian nulis lagi, sekarang lagi nulis lagi. Jadi setiap habis pulang kerja di malam harinya tuh, soal Isya lah ya, itu gue sambil nyicil, nyicil tulisan berikutnya yaitu novel gitu. Jadi novel sekarang lagi digarap lagi nih. Targetnya insya Allah akhir tahun ini udah bisa terbit lagi gitu ya novel keduanya. Sama satu lagi itu adalah tentunya makan ya, makan, main, jajan dan lain sebagainya. Jadi aktivitas utamanya ya itu ibadah, kerja sama nulis kayak gitu. Dan untuk kabarnya alhamdulillah sehat walafiat gitu ya. Keluarga juga alhamdulillah sehat dan sudah vaksin. Isti gimana kabarnya Widih, sih? keren. Udah dong, vaksin kedua juga udah. Udah juga alhamdulillah. Wah, Iyalah. alhamdulillah. Wah, ternyata Kak Hanif sekarang juga lagi bekerja juga dan lagi mencicil Hmm. buku keduanya nih. Wah, itu Hmm. tuh ngomongin buku nih. Gimana sih Kak? Apa dari aktivitasnya mungkin juga udah padat ya, dari kerja juga dan sekarang Iya. mencicil juga itu gimana tuh Kak? Ngebagi waktunya capek nggak sih Kak? Hmm. Sebenarnya sih kalau dibilang capek, kebanyakan orang di antar kita mungkin capek ya. Maksudnya mayoritas orang pasti pernah merasakan yang namanya kelelahan gitu. Tapi tinggal bagaimana tuh di awalan banget nih, di awalan banget kita menyusun rencana dan punya niat yang lurus gitu ya, bahwasannya gimana caranya nih supaya waktu-waktu kita yang hanya 24 jam dalam sehari itu bisa terisi penuh gitu. Yang salah satunya kan tidur ya. Kita udah pakai sepertiga waktu kita dalam sehari itu buat tidur. Sisanya masa kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Makanya digunakanlah untuk selain kerja yang dari pagi sampai sore, ya dari maghrib sampai sebelum tidur ya kita kan harus melakukan sesuatu supaya waktunya tuh nggak sia-sia gitu ya. Nah sebenarnya sebenarnya dari niatnya itu sih, dari niat awalnya yang bisa mungkin membuat membuat lelah kita tuh jadi nggak terlalu berasa gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Widih, berarti emang kita harus memanfaatkan waktu gitu ya Kak. Jadi waktu Mm, kita sama orang lain sama nih 24 jam, tapi betul. semanfaat apa sih waktu kita gitu ya Kak? Mm, betul sekali. Nah, mungkin
dari Mungkin segi untuk waktu. selanjutnya nih, pertama kali untuk Kak Hanif ini menulis tuh gimana sih? Boleh diceritain nggak nih Kak? Awal mulanya menulis. Heeh. Ya, awalan menulis banget ya. Jadi Hmm. sebenarnya gue tuh udah mulai pengen nulis tuh dari SMA. Jadi SMA itu ceritanya tepatnya sih di akhir SMA ya, di akhir-akhir SMA. Kebetulan kan kita kan lulus SMA sekitar tahun 2016 lah ya, 2016. Hmm. Em, itu gue udah mulai nggak terlalu aktif di organisasi dan sekolah pun Hmm. udah mulai fokus banget ke UN ya. Nah, akhirnya tuh banyak banget waktu-waktu kosong tuh, waktu-waktu kosong yang kan kalau misalnya cuman belajar buat kalau waktunya cuman kita pakai buat belajar UN kan bosen juga ya gitu, bete juga, jadi butuh hiburan. Nah, akhirnya waktu itu ceritanya, ini gue true true story ya. Jadi ceritanya waktu Iya, itu boleh, boleh. gue nonton film dan filmnya itu Hmm. film yang mungkin kita semua tahu ya. Filmnya itu filmnya AADC atau Ada Apa Dengan Cinta. Gue nonton film itu waktu itu. Iya, gue nonton film itu dan gue Bener. ngelihat seorang tokoh utamanya di situ kan ada si Rangga ya. Hmm. Nah, Rangga itu Iya. kayaknya Oh, jahat gitu ya. iya dia jahat ya. Dia jahat buat si Cinta, jahat sih dia. Sempet Eh. jadi jahat. Ya, tapi kalau gue ngelihat Rangga dia tuh keren ya, sangat Hmm. cool dengan kesastraan dan dengan tulisan-tulisan dia gitu. Jadi selain anak SMA biasa, dia juga suka nulis, dia suka membagikan tulisannya, bahkan sampai sempat dilombakan juga di SMA-nya. Hmm. Dan gue ngelihat dia tuh kayaknya keren nih kalau misalnya cowok tuh jago nulis gitu, jago berpuisi, bikin buku, pokoknya jago-jago nulis lah. Nah, akhirnya gue coba dari situ bikin puisi-puisi tuh ngikutin Rangga aja gitu, Hmm. ngikutin Rangga bikin puisi yang puisinya juga ngalor ngidul ya, nggak terlalu ngikutin teori banget, tapi paling tidak kita punya basic puisi ya dari pelajaran bahasa Indonesia kita waktu sekolah ya Tia, ya kayak gitu kan. Hmm. Nah, akhirnya ya udah gue bikin puisi misalnya dari suatu keadaan gue ngelihat hari ini gue ngelihat apa gue bikinin puisi gitu, hari ini gue sedang merasakan apa bikin puisi, dan akhirnya lama kelamaan ketika di kampus awal masuk kampus 2016 itu di kampus itu kan banyak event-event gitu ya, Hmm. event puisi, event karya ilmiah dan lain sebagainya. Nah, gue coba ikutin puisi-puisi gue yang sempat gue tulis itu, gue buat ikut Hmm. dilombain, ya gue lombain puisinya, dan emang alhamdulillah nggak ada yang juara sih ya, puisi-puisi gue nggak ada yang sampai juara gitu, sampai satu dua tiga, bahkan harapan pun nggak masuk gitu. Tapi Hmm. gue sempat masuk puisi nasional itu sampai 20 Hmm. besar. Nah, 20 besar, dan itu Hmm. para pesertanya itu dibuatkan buku antologi. Jadi Hmm. buku antologi ya. Jadi para peserta itu puisi-puisinya digabungin jadi buku gitu. Nah, itu sih Hmm. dari awalnya di situ, dan ikut event lagi, ikut event cerpen, masukin jadi buku antologi lagi. Nah, lama-kelamaan gue merasa kayaknya kalau buku antologi mulu kayak kurang gimana gitu ya. Gue pengennya Hmm. punya buku sendiri yang nulis gue sendiri, nggak nulis bareng-bareng kayak yang sebelumnya gitu. Nah, cuman gue tidak punya ide waktu itu, sampai akhirnya gue menonton sebuah film lagi. Dan itu Hmm. filmnya di 2018 sempat viral. Bisa nebak nggak filmnya Apa apa? tuh? Apa Film tuh, Kak? tentang remaja SMA 2018 viral. Apa Dilan? Ah, Dilan. Gue nonton Dilan 2018. Jadi karena itu viral banget kan, gue Oke. nonton Dilan. Hmm. Setelah nonton Dilan, gue penasaran sama novelnya gitu. Ini filmnya Hmm. filmnya seru, asik. Akhirnya gue coba baca novelnya. Sampai yang ketiga tuh kan, novelnya ada tiga ya, tiga Hmm. chapter, tiga jilid. Gue baca tiga-tiganya dan gue merasa ceritanya tuh simple banget gitu. Ceritanya simple banget, tapi kok bisa bisa setenar itu gitu. Ceritanya cuma kisah cinta anak SMA, anak yang motor, udah kayak gitu doang. Tapi kenapa bisa seviral itu? Akhirnya ternyata setelah gue telah lagi, apa namanya, novel Dilan ini punya value gitu, punya value yang unik, di mana Dilannya itu Hmm. punya kalimat-kalimat yang gak ketebak sama punya gitu. Dia punya gombalan-gombalan yang kita nggak bisa nebak gombalannya kayak gimana gitu. Nah, dari situlah akhirnya di kepala gue memang sebelumnya sudah ada cerita tentang anak SMA juga gitu. Ya, akhirnya ya udah gue Hmm. tulis novel di liburan semester 4. Liburan semester 4 itu kan di tahun 2018 pertengahan. Kan libur kuliah panjang ya itu ya, berhari-hari, hampir sebulan lebih mungkin ya. Nah, itu gue atin buat nulis.
eh, novel pertama gua gitu, dan Iya. alhamdulillah terbit di akhir tahun 2018 kayak gitu. Itu sih ceritanya. Maaf ya kepanjangan nih jadi. Wah, jadi tahu nih, jadi kita jadi lebih mengenal nih kenapa nih gitu. Nah, kalau untuk Kak Hanif Iya. sendiri selain tadi tuh melihat apa namanya cowok tuh kalau bisa nulis kayaknya keren gitu. Itu tuh ada motivasi lain gak sih yang bener-bener Hmm, wah harus banget nih gitu. iya. Motivasi pertama gue itu sebenarnya eh, cukup ini sih ya, berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan Hmm. dengan keagamaan lah gitu. Hmm. Karena kan kalau kita tahu ya, mungkin kita semua udah tahu bahwasanya wahyu pertama yang Tuhan turunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah surat Al-Alaq yang isinya Iqra Hmm. bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah gitu ya. Kita Hmm. diminta untuk membaca gitu ya. Artinya ini berkaitan sekali dengan yang namanya literasi gitu. Kita diminta Hmm. untuk membaca dan juga membagikan bacaan kita gitu. Nah, salah satu cara membagikan bacaan kita yaitu adalah dengan menulis gitu. Jadi kita nggak sekedar Hmm. baca aja tapi juga menulis. Jadi itu motivasi pertama gua. Terus motivasi keduanya adalah masih berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan. Bahwasanya Nabi Hmm. Muhammad kan pernah bilang ya bahwasanya Hmm. eh, se- sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat buat orang lain gitu. Orang Nah, lain. gue pengen jadi seperti itu. Dan salah satunya Widih. lewat lewat tulisan gitu kan. Kita punya Hmm. tulisan, semoga kan harapannya tulisan kita bisa banyak bermanfaat buat orang lain Hmm. kayak gitu. Itu sih motivasi terbesar gue gitu buat Widih, lagi. keren, keren, keren. Berarti emang kita juga emang harus bermanfaat bagi orang lain gitu ya, Kak. Wah, keren banget nih. Patut dicontoh nih. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih join, kalau ada pertanyaan atau kepo-kepo deh sama Kak Hanif, mau ada Kak Hanif, boleh banget langsung ditanyain. Mau mau tanya-tanya apa juga boleh gitu ya, Kak. Lanjut. Nah, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, aku mau nanya lagi nih selanjutnya itu, kalau untuk dari Kak Hanif sendiri, ada nggak sih tips untuk menulis? Dan kalau misalnya menulis kan berarti harus membaca dulu nih ya Kak. Ada juga nggak sih tips menulis dan membaca dari Kak Hanif? Ya, mungkin tips tips nulis dulu kali ya, tips nulis ya. Tips Hmm. nulis itu kalau menurut gua sendiri itu yang pertama Hmm. kita harus luruskan niat dulu nih. Kita nulis mau buat apa Hmm. sih gitu. Niatnya harus jelas. Tujuan awalnya itu harus jelas kita nulis buat apa gitu. Apakah buat keren-kerenan doang gitu. Apakah supaya kita punya gelar S S penulis gitu ya, sarjana penulis atau seperti apa, itu kita kan harus jelas juga tuh di awalan supaya Hmm. motivasinya itu dari awal udah jelas. Terus yang kedua, menurut gua kita harus punya target sih. Dan target tuh Hmm. targetnya itu dibagi dua lagi. Ada target waktu Hmm. kapan selesai, ada target per hari itu berapa halaman atau berapa kata yang mau kita ketik Hmm. gitu. Nah, misalnya ini gue kasih contoh sih. Misalnya kita mau menyelesaikan sebuah novel dalam waktu satu bulan misalnya. Dalam waktu Hmm. satu bulan dengan jumlah katanya tuh 60.000 misalnya. 60.000 kata dalam Hmm. satu bulan. Nah, itu kan berarti sehari kita harus menyelesaikan 2.000 kata kan. Kayak gitu. Nah, Hmm. itu kita bagi aja tuh, kita bagi per hari 2.000 kata, nanti udah 30 hari selesai itu tuh, selesai aja gitu. Jadi kita harus punya target Hmm. itu tuh. Kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah kita harus bikin kerangka ya, semacam kerangka Hmm. sebelum menulis. Kerangka eh, novel kita tuh bakal gimana. Contohnya Hmm. misalnya kita mau bikin novel tentang anak-anak, tentang kisah anak SMA gitu. Nah, Hmm. kita tulis tuh di bab pertama kira-kira kita mau bahas apa. Poin-poinnya apa aja Hmm. gitu. Itu ditulis. Bab kedua nanti temanya apa, poin-poinnya apa. Terus bab 3 sampai bab 30 misalnya. Nah, nanti setelah itu selesai tuh kerangka udah jadi, barulah kita mulai nulis karena kita udah dapat poin-poinnya Hmm. setiap bab mau bahas apa gitu. Jadi itu lebih lebih mudah tuh kalau kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah jangan coba-coba untuk mengedit tulisan ketika tulisannya belum selesai gitu. Jadi kan kebanyakan Oh. kita, mungkin ada di antara kita yang nulis belum selesai nih, tapi kita udah Hmm. mulai ngedit-ngedit tuh. Baru dua bab Hmm. udah ngedit-ngedit, bab satu, bab dua diedit lagi Hmm. tuh memperlambat. Kita harus selesaiin dulu nih sampai ending, setelah itu baru kita edit-edit gitu. Terus Hmm. yang
dua lagi tipsnya, dua lagi itu eh, ini untuk nulis ya, untuk nulisnya. Kalau nulis itu jangan sambil dengerin musik, jangan sambil dengerin lagu Hmm. gitu. Kalau dengerin instrumen musiknya boleh, mungkin dengerin suara piano, suara hujan misalnya, suara gitar nggak apa-apa. Tapi jangan lagu yang ada liriknya, karena itu Hmm. konsentrasi kita terganggu tuh. Konsentrasi kita jadi terganggu Hmm. antara kita menyusun kalimat sama jadi pengen nyanyi gitu. Jadi pengen, jadi nggak jelas gitu. Pikiran kita jadi nggak fokus. Oh, iya. Sama yang terakhir adalah, ini sebenarnya yang paling basic dan tadi Isti udah sempet nyebut Hmm. juga. Penulis itu harus rajin baca, itu sih intinya. Karena dari Hmm. baca itu kita akan mendapatkan banyak apa ya, input-input baru, kosakata baru yang Hmm. bisa kita susun ke tulisan kita gitu. Itu sih kalau tips menulisnya gitu ya. Kalau tips Hmm. membaca, ini sekarang juga nih tips membacanya kita bahas juga sekalian. Boleh, boleh Kak. Kan jadi kita kalau Hah? menulis kan harus punya kosakata baru, terus juga Iya. kalimat-kalimatnya kan biar lebih luas gitu. Ini dari Kak Hanif aja gitu, tips membaca tuh gimana sih, Hmm, apalagi biar konsisten gitu Kak. Kalau biasanya kan konsisten baca. kita baca kayak, aduh, mager banget gitu, selembar dua lembar gitu kan Hmm, biasanya. Itu tuh ada nggak sih Kak? iya. Bener sih, banyak banyak di antara kita, mungkin mungkin termasuk gue juga sempet kayak gitu ya. Kita Hmm. kita suka beli buku, kita suka suka datang ke pameran buku, beli buku, tapi tidak suka menyelesaikan bukunya gitu. Itu mungkin sebagian Itu kita masih ada dia. kayak gitu. Nah, iya. Hmm. Kalau menurut gua, kalau misalkan kita mau konsisten membaca, itu yang pertama, bacalah buku yang emang kita suka. Itu yang pertama ya. Baca Hmm. buku yang kita suka aja dulu gitu. Jangan langsung yang kita kita nggak suka politik, tiba-tiba baca buku politik. Nggak suka Hmm. ekonomi misalnya, baca buku ekonomi, itu nanti nggak ini nggak nyambung gitu. Tapi baca dulu yang memang kita suka dulu gitu. Hmm. Terus yang kedua, em, ini dari gue pribadi sih. Jadi gue tuh Hmm. punya kebiasaan mereview buku kan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram gue mereview buku. Yang mana review buku ini menjadi penyemangat gue buat baca buku justru gitu. Kenapa? Karena gue Hmm. jadi pengen cepet-cepet menyelesaikan buku, membaca bukunya. Kemudian gue review dan gue bagikan. Nah, itu salah satu motivasi terbesar gue Hmm. sih gitu. Supaya bisa konsisten baca buku. Jadi Hmm. apa namanya, punya punya niatan untuk mereview bukunya gitu di akhir. Hmm. Kemudian yang berikutnya adalah, em, ini true story juga ya. Gue tuh pernah ikut diskusi-diskusi mahasiswa waktu di kampus, diskusi yang sampai malam-malam Hmm. tuh yang di Oh iya, yang di pojokan lesehan. ya. Ya di pojokan-pojokan kampus itu kan suka ada diskusi-diskusi bebas ya. Nah Hmm. itu gue ikut diskusinya, dan gue adalah Ah. salah satu orang yang pasif di situ. Jadi ketika orang lain Hmm. pada ngomong nih, menyampaikan pendapat, ada yang bilang, oh ini berdasarkan buku ini nih, gue baca buku ini, ternyata Hmm. gini 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 gini. Ada yang baca dari buku ini, ada yang baca dari jurnal atau artikel ini. Nah gue diem Hmm. aja karena bacaan gue nggak banyak waktu itu gitu. Hmm. Jadi gue merasa kayaknya gue harus harus mulai baca buku deh kalau mau tetap ikut diskusi gitu. Nah itu menjadi poin Hmm. penting juga tuh, karena membaca buku itu menjadi masukan-masukan buat pikiran kita ketika nanti ada Hmm. orang nanya, ketika nanti ada diskusi dan lain-lainnya gitu. Dan satu lagi mungkin dari gua, kita bikin jadwal baca buku. Jadi jadwal itu jangan cuman Hmm. jadwal sekolah, jadwal kuliah, jadwal sholat misalnya. Kita juga harus punya jadwal baca buku. Nah, kalau gue sendiri, Hmm. jadwal baca bukunya itu adalah setiap selesai sholat. Ya, setiap selesai sholat Hmm. sama sebelum tidur. Nah, itu dibagi aja tuh. Setelah sholat zuhur misalnya, harus baca buku 2 bab. Gitu. Hmm. Setelah sholat asar, baca 2 bab lagi. Setelah maghrib, 2 bab. Setelah isya, 2 bab. Sebelum tidur, 2 bab. Udah kayak gitu. Atau mau 1 bab juga nggak masalah. Suka atau tidak suka, pokoknya kita harus selesaiin 2 bab atau 1 bab, itu target masing-masing sih. Nah, itu pada akhirnya tuh buku Hmm. bakal kelar juga gitu. Jadi dijadwalin kayak gitu sih supaya bisa konsisten gitu. Itu sih dari gue Hmm. sih untuk tips membacanya. Widih. Oh, berarti emang kalau tips membaca sama menulis, kalau menulis itu benar-benar harus dilihat juga gitu ya, Kak. Kita mau menulisnya tuh seperti apa, ada kerangkanya kayak gitu ya, Hmm, Kak. Kalau misalnya untuk membaca tuh emang harus jadwalin gitu. Jadi mau iya, nggak mau bener. kita harus ngikutin jadwalnya nih kalau udah biar konsisten gitu ya, Kak Widi. Keren banget. Nah, terus ini nih,
ada komentar nih dari Kare. Halo Kare, katanya, wih Mas Re. Lemon. Mas Sulaiman Halo RFI apaan? Kare. Nah, mungkin boleh ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau untuk dari Kak Hanif, kita kan lagi bahas tentang literasi untuk negeri nih. Kalau untuk menurut Kak Hanif sendiri, literasi bagi Kak Hanif tuh apa sih Kak? Hmm. Literasi ya, literasi itu kan tadi kita udah bahas ya terkait membaca dan menulis. Mungkin gua bagi Hmm. lagi jadi dua ya, arti membaca Hmm. dan arti menulis mungkin ya. Hmm. Nah, arti arti membaca menurut gua itu tadi sih yang pertama banget itu membaca itu adalah perintah perintah agama gitu ya, perintah agama kita gitu. Hmm. Jadi ada nilai religiusitas dari membaca gitu. Jadi membaca tuh bukan sekedar agenda-agenda yang biasa-biasa aja, tapi itu memang ada perintahnya gitu ya, dan itu menjadi salah Hmm. satu value gitu buat orang-orang yang suka membaca gitu. Kemudian arti membaca buat gue juga, membaca itu bisa membuka pikiran kita, supaya pikiran kita tuh jangan Hmm. sempit-sempit amat lah gitu. Ada argumen dari A misalnya kita langsung marah-marah gitu. Ada pendapat dari B kita marah-marah, itu karena kita nggak coba membaca literasi yang pernah dibaca oleh orang-orang ini gitu. Jadi kita baca satu sumber Hmm. aja itu aja gitu. Gitu sih. Terus yang berikutnya tadi menambah kosakata kita gitu ya. Arti membaca tuh menambah kosakata banget. Mungkin di antar kita semua di sini tuh bisa bedain ya mana ketika ada orang yang bikin status di story Instagramnya, kita bisa bedain tuh mana orang yang sering baca sama yang jarang baca. Itu menurut gua itu bisa dibedain banget gitu. Biasanya orang yang sering baca Gimana tuh Kak? itu bahasanya lebih apa ya, lebih keren aja gitu. Kalau kita baca tuh kayak jadi, wah ini quotes banget nih, quotes banget, relate banget nih sama gua gitu kan, biasanya gitu ya. Hmm. Yang orang-orang yang suka bikin quotes-quotes kayak misalnya influencer-influencer kayak Tirsa Besari misalnya, kalau lu tahu ya, mungkin teman-teman tahu juga. Tirsa Besari kan sering bikin quotes-quotes tuh yang relate banget sama kita. Nah, itu adalah hasil bacaan dia gitu. Dia itu bukunya banyak gitu. Kayak gitu. Beda lagi sama orang-orang yang emang jarang baca. Kalau jarang baca, kosakatanya itu-itu aja yang dia pakai gitu sih. Terus arti membaca juga menurut gua, entah kenapa orang yang suka dengan sastra ya, menurut gue orang yang suka sastra, orang yang Hmm. suka baca, orang yang di rumahnya banyak buku, bahkan perpustakaan, itu lebih bermartabat aja sih menurut gue, kayak lebih lebih terhormat gitu, lebih keren aja gitu daripada isi rumahnya yang lain gitu. Tapi kalau udah buku tuh, wih ini orang Hmm. luar biasa. Walaupun kita nggak tahu ya bukunya dibaca apa enggak itu, kayak gitu. Terus kalau yang menulis, arti menulis buat gue itu yang paling utama banget adalah kita bisa memberi hikmah buat orang lain, kita bisa memberikan Hmm. manfaat tadi buat orang lain. Gua tuh nggak pernah kebayang sih. Jadi beberapa waktu yang lalu itu ada Hmm. orang yang tiba-tiba DM gua gitu, DM gua Hmm. yang bilang bahwa dia udah baca buku gua dan dia suka banget sama buku gua, bahkan dia bisa menjelaskan salah satu bab dalam buku gua gitu. Wih. Dan dia itu Hmm. adalah orang orang Palembang, orang orang Sumatera Selatan, orang Palembang yang gua nggak tahu dia siapa. Gue juga nggak tahu kenapa dia bisa beli buku gua gitu. Nah, artinya kan dari situ ada sebuah apa ya? Ada sebuah kesenangan tersendiri lah gitu ya, bisa bisa memberikan Hmm. manfaat buat orang lain. Itu sih arti menulis menurut gua gitu. Widih, wah keren banget. Berarti emang bukunya tuh sampai udah dibaca sama entah itu siapa, bukan bukan lagi Hmm, orang terdekat, bukan lagi hmm. itu saudara. Berarti emang benar-benar apalagi sampai nge-DM dan mencari tahu siapa nih penulisnya. Berarti itu udah benar-benar menurut dia, wah ini bukunya bermanfaat banget gitu ya, Kak. Nah, Amin, amin. ngomongin amin, ngomongin buku yang bermanfaat nih, untuk Hanif sendiri di dalam bukunya ada nggak sih pesan moral yang ingin disampaikan? Hmm. Hmm. Pesan moral ya, pesan moral Ada nggak dalam sih? buku gua. Hmm. 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 Jadi buku gua itu fokus utamanya itu sebenarnya kepada apa ya, pergeseran orang lah, pergeseran perilaku seseorang dari yang tadinya kurang baik gitu ya, itu menjadi lebih baik lagi, atau bahasa agamanya hijrah lah ya. Fokus banget ke pembahasan itu sebenarnya. Jadi pesan moralnya yang ada di situ, mungkin nanti teman-teman sekiranya berkenan dan ada waktu luang bisa baca buku gua. Itu fokus utamanya adalah tadi ya, yang pertama adalah anak seorang pemuda yang dulunya tuh
bandel banget gitu ya, bandel banget. Terus dia tiba-tiba entah ini takdir dari Tuhan atau seperti apa, dia terpaksa ada di lingkungan yang membuat dia berubah perlahan-lahan gitu. Dan pada akhirnya di awal-awalnya dia terpaksa ya, terpaksa merubah dirinya sampai akhirnya dia ikhlas gitu. Dia ikhlas, dia menerima dirinya apa adanya, dirinya yang baru apa adanya. Emang jadi orang lebih baik. Nah, terus pesan moral yang kedua, fokus utama di buku gua itu adalah ternyata ketika orang sudah berubah menjadi lebih baik gitu ya, itu tidak menyelesaikan permasalahannya saat itu juga gitu. Jadi misalnya ada orang yang dulunya bandel nih sekarang jadi agak baikan. Itu sebenarnya masalahnya nggak selesai 100%, tapi ada tantangan-tantangan lain yang datang ke dia tuh. Gitu. Dan buku gue bahas itu tuh, orang-orang yang baru bener gitu ya, orang-orang yang baru hijrah itu tantangannya banyak sekali dan bahkan ada kecenderungan dia kembali ke masa lalunya gitu. Nah, di buku itu dibahas bagaimana nih cara si tokoh utama ini itu mempertahankan perubahannya, mempertahankan hijrahnya itu sih. Dan pesan moralnya di situ kalau dari gua ya, dari buku itu mungkin teman-teman nanti bisa baca, itu adalah adanya sebuah keharusan melakukan perubahan-perubahan karena kan dunia ini senantiasa berubah ya. Jadi kita harus senantiasa berubah juga tentunya ke arah yang lebih baik dan bagaimana kuat gitu ya, tetap kuat terhadap perubahan yang sudah kita lakukan. Itu sih kalau dari bukunya gitu. Widih, berarti emang perubahan itu juga ada, tapi kita gimana sih cara menghadapi perubahan itu gitu ya, Kak? Mm-mm, mm-mm, betul sekali. Widih. Nah, mungkin ya untuk teman-teman nih yang masih join, kalau ada pertanyaan boleh banget langsung ditanyain ke Kak Hanifnya. Nah, mungkin dari aku pertanyaan selanjutnya nih ya, Kak. Nah, menurut Kak Hanif, dari apapun yang sudah Kak Hanif tuliskan, entah itu dari mereview, dari menulis buku dalam berbentuk buku, itu tuh dampak-dampaknya terhadap orang lain tuh menurut Hanif seperti apa sih, Kak? Entah itu orang lain ataupun lingkungan berdampak langsung gitu nggak sih, Kak? Baik, dari situ ya, ini kita berbicara tentang tulisan-tulisan kita yang sebesar apa sih dampaknya buat orang lain ya. Ini gue mengutip salah satu pernyataan dari salah seorang stand up komedian namanya Panji Pragiwaksono kalau lo tahu. Panji Pragiwaksono itu pernah bilang bahwasannya Hmm. ngomong atau nulis itu nggak doang gitu. Selama ini kita dengar orang-orang bilang bahwasanya lu bisa ngomong doang lu gitu. Lu nulis-nulis apa sih nggak jelas gitu ya. Nah, padahal ngomong dan nulis itu nggak doang. Ngomong dan nulis itu bisa menggerakkan orang gitu. Ngomong dan nulis bisa apa namanya membakar semangat orang lain gitu ya, merubah orang lain bahkan. Contoh besarnya adalah kalau kita tahu, kita kan selama ini yang kita tahu ya bahwasanya Indonesia itu dijajah sama itu kan 350 tahun ya. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Padahal sebenarnya kalau kita lihat catatan sejarahnya itu nggak sepenuhnya benar gitu. Dan itu berasalnya dari mana? Itu adalah dari pidatonya Bung Karno. Jadi setelah pasca proklamasi 17 Agustus 45, Indonesia kan ingin kembali dikuasai oleh Belanda ya. Jadi Belanda pengen balik lagi nih, pengen ngejajah lagi. Nah, Bung Karno menyampaikan pidatonya dengan pidato itu, Indonesia sudah dijajah lagi sih, untuk menggerakkan semangat rakyat supaya apa namanya menolak penjajahan itu dan melawan penjajahan ini gitu. Nah, artinya dari omongan atau tulisan itu berdampak banget buat buat orang lain gitu. Dan gue lagi-lagi apa ya terpukau aja sih ketika ada orang-orang yang tiba-tiba muncul, gue nggak kenal siapa, tiba-tiba menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasihnya karena tulisan-tulisan kita relate dengan kehidupan dia dan dia mencoba mengikuti tokoh misalnya yang ada di tulisan kita gitu. Dan yang pengen gue sampaikan lagi terkait pertanyaan ini adalah teman-teman tuh jangan jangan takut nulis, jangan takut ngomong juga gitu selama kita tidak ada niatan menyakiti orang lain gitu. Nulis nulis aja gitu walaupun dengan kemampuan kita yang apa adanya mungkin ya, kemampuan gue yang apa adanya.
Karena sampai saat ini yang gue ketahui, yang gue pahami dan yang menjadi motivasi gue adalah setiap tulisan itu pasti akan menemukan pembacanya. Itu aja sih, setiap goresan, setiap apapun itu yang kita pikirkan, apapun yang kita tuliskan, itu pasti akan menemukan pembacanya suatu saat nanti gitu. Tidak ada tulisan yang tidak menemukan pembacanya. Jadi tulis aja dulu, masalah nanti ada yang baca nggak ya? Pasti ada insya Allah gitu. Kayak gitu sih kalau dari gua. Jadi wah dampaknya luas banget karena bisa bisa ngubah orang, bisa motivasi orang juga gitu. Widih, keren banget. Jadi emang tulisan tuh tidak menemukan siapa pembacanya gitu ya, Kak. Jadi kita nulis aja gitu, jangan minder duluan gitu ya, Kak. Widih, keren, keren, Tulis keren. aja dulu. Nah, mungkin selanjutnya nih, Kak, kalau untuk dari Kak Hanif nih, gimana sih? Kita tahu nih, setahu aku nih mungkin ini udah berubah atau belum. Setahu aku tuh Indonesia untuk literasi membaca itu ada di peringkat 60 dari 61 uh, dari 61 negara. Nah, menurut Kak Hanif tuh pandangan minat baca yang masih rendah tuh karena orangnya emang nggak mau baca atau karena akses ke bukunya nih, Kak? Ya, ya tadi data yang disebutkan itu data yang benar. Itu datanya 2000 di apa namanya di artikelnya tahun 2021 ini di bulan Maret. Gue juga sempat baca itu. Memang Indonesia ini di peringkat yang sangat bawah gitu ya, sangat bawah. Bahkan UNESCO itu tahun 2017 pernah mengatakan bahwa minat baca Indonesia itu hanya eh, 0,0001% atau kalau kita bisa hitung itu dari 1.000 orang Indonesia itu yang gemar baca banget tuh hanya satu orang gitu. Jadi dari 1.000 cuma satu orang yang suka baca gitu. Itu kan berarti minatnya sangat kurang sekali. Nah gitu. Nah kalau kalau menurut gua kalau akses buku itu sebenarnya banyak banget sih ya. Akses buku tuh banyak sekali gitu. Ada banyak event-event buku, ada banyak toko-toko buku, bahkan sekarang udah menjelma jadi e-book ya. Kita bisa baca buku dari handphone atau laptop gitu. Kalau dari segi akses udah banyak. Menurut gue yang kurang itu adalah dari motivasi membacanya sih, motivasi membaca, motivasi gimana caranya menyemangati rakyat ini atau anak-anak muda atau anak-anak kita, anak-anak Indonesia buat suka baca gitu. Dan itu sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan. Ini menurut gue ya. Dari yang pertama sistem Hmm. pendidikan, yang kedua adalah peran orang tua gitu. Kenapa sistem pendidikan? Karena sistem pendidikan itu kadang-kadang memaksa anak untuk melakukan ini dan ini gitu. Jadi anak-anak itu mau melakukan sesuatu karena sistem pendidikan yang ada gitu. Kalau kita misalnya kita mau lihat misalnya hari ini kan kebetulan hari hari pramuka ya. Hari ini hari pramuka nih kebetulan. Nah, misalnya di kurikulum 2013, kurikulum 2006 sebelumnya, itu kan tidak mewajibkan siswanya buat ikut pramuka ya, yang ikut-ikut, yang enggak. Nah, kurikulum 2013 itu mewajibkan semua lama, ya dia bakal suka juga dengan buku gitu. Sama seperti halnya pramuka tadi gitu. Itu sih dari sistem pendidikan nih. Orang tua tuh punya peran besar banget ya dalam mencetak anak-anak yang suka sama buku. Tuanya punya banyak buku kan enak ya. Orang tua punya banyak buku, anak-anaknya dicekokin buku tiap hari gitu. Lama-lama dia akan terbiasa juga gitu. Bahkan gue punya mimpi juga sih, gue punya mimpi pengen punya perpustakaan pribadi yang nanti gue wariskan ke keluarga gitu, ke anak-anak misalnya nanti kalau udah punya anak. Itu gue kasih ke mereka, mereka Amin, baca gitu ya gitu amin. sih. Jadi menurut gue dari sistem pendidikan sama peran orang tua sih kalau menurut gue gitu. Hmm. Wah, ternyata kalau dari Kak Hanif tuh emang ada dua gitu ya, Kak. Jadi yang harus mungkin bisa kita perbaiki bareng-bareng gitu ya, Kak. Hmm, Apalagi kalau dari yang orang tua nih, kita kan nanti akan menjadi calon-calon orang tua nih. Jadi kita bisa lebih betul. mendekatkan anak-anak kita tuh membaca sejak dini gitu ya, Kak. Jadi hobi membaca lebih dekat dengan buku dengan dan literasi.
Nah, mungkin untuk selanjutnya nih Kak, untuk Kak Hanif sendiri, gimana sih untuk mungkin ada nih di titik gimana Kak Hanif tuh lagi mager banget untuk baca kayak udah deh nggak usah nanti dulu aja nanti langsung di double deh misalnya gitu kan ada jadwalnya nanti langsung di double dua deh atau double tiga itu tuh Pak ada yang kayak gitu nggak sih Kak? Pernah ada kayak gitu dan itu tuh untuk menyemangati diri lagi itu gimana tuh Kak? Mungkin untuk teman-teman nih yang Ya, kita udah baca tapi ada rasa jenuh dan biar kita balik lagi gitu Kak. ya. Ya, ini terkait dengan kejenuhan ya, kejenuhan yang kita semua pasti pernah rasakan, apalagi kalau masalah baca buku ya, baru berapa menit udah ngantuk gitu kan biasanya. Nah, kalau dari gua sendiri ada dua cara sih sebenarnya, ada dua poin lah. Poin pertama itu adalah ini gue selalu mengembalikan semuanya kepada niat awal kita. Niat awalan kita nih mau ngapain sih baca buku tuh biar apa sih gitu. Hmm. Jadi supaya tujuannya jelas. Nah, kalau gue sendiri tadi seperti disampaikan di awal bahwasanya waktu kita kan terbatas ya. Waktu kita sehari cuma 24 jam nih, gitu 24 jam dan 8 jam itu udah dipakai buat tidur nih. Masa iya sih sisanya kita mau tidur-tiduran lagi, mau malas-malasan lagi. Dan kalau nggak ngapa-ngapain, masa main HP mulu sih gitu, main sosmed mulu gitu. Sesekali lah baca buku gitu. Jadi dari niat awalan nih diperjelas juga. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi kejenuhannya? Nah, kalau gue sendiri, itu supaya nggak jenuh, gue itu selalu menyelesaikan dua buku sekaligus. Jadi nggak hanya satu buku. Hmm. Jadi gini, caranya adalah misalnya kita membaca buku A dan tentang buku ekonomi, buku B novel misalnya. Satu buku ekonomi, satu buku novel. Nah, kita bikin apa namanya? Bikin jadul dulu nih, bikin kesepakatan dengan diri sendiri bahwasanya nanti setelah selesai dua bab buku ekonominya selesai bab, gue harus pindah dulu ke novel dan gue nyelesain novelnya dua bab juga gitu. Setelah novel selesai dua bab, balik lagi ke buku ekonomi dua bab lagi, terus ke novel lagi terus sampai dua-duanya akhirnya selesai. Nah itu salah satu cara gue buat ngatasin kejenuhan sih karena emang kalau baca satu buku aja, apalagi buku yang kita nggak terlalu suka ya kadang-kadang bete juga. Ya kayak misalnya tadi buku buku ekonomi misalnya agak susah dicerna gitu ya, apalagi buku-buku terjemahan. Akhirnya kita baca dulu novel nih buat menghibur diri lah gitu. Novel-novel yang memang kita suka. Itu sih untuk caranya supaya nggak jenuh gitu. Jadi secara teknisnya kayak gitu yang selama ini gue lakuin. Gue selalu membaca dua buku sekaligus, nggak pernah satu aja gitu. Gitu sih, Ti. Hmm. Widih, Widih. Berarti kalau dari Kak Hanif sendiri ada dua nih tadi apa kita kalau mau baca sekali dua aja gitu ya Kak. Jadi kalau misalnya Hmm, emang udah jenuh sama yang satu kita bisa beralih. Terus kalau jenuh yang satunya lagi kita bisa beralih lagi gitu ya Kak. Jadi iya, biar dua-duanya tetap kebaca dan kita juga dapat apa hawa baru gitu ya Kak. Wah, ini tuh ternyata udah beda lagi nih ceritanya atau pembahasannya. Widih, keren banget. Nah, mungkin ini selanjutnya nih Kak. Kita balik lagi nih ke menulisnya Kak Hanif nih. Nah, untuk iya. penulisannya Kak Hanif di buku yang kedua ini akan melanjutkan dari yang season satunya atau akan beda cerita lagi nih Kak? Kita spoiler dikit nggak apa-apa nih ya Kak? Spoiler ya nggak apa-apa. Ya, jadi untuk buku kedua ini, jadi sebenarnya gue sekarang sedang mengerjakan dua buku sekaligus nih. Sekarang lagi ngerjain dua sekaligus. Yang pertama itu memang lanjutan dari buku sebelumnya. Karena kalau teman-teman yang udah baca tuh sering, mungkin mereka semua sepakat bahwasanya buku pertama gue tuh sangat-sangat menggantung ya. Jadi tidak benar-benar ending gitu. Jadi ngegantung banget. Dan mereka Hmm. pengen ada banyak yang request sih, banyak apa ada terusannya dong gitu. Akhirnya coba gue bikin terusan dari buku yang pertama. Terus novel yang satu lagi yang sedang gue garap juga itu novel yang tidak ada kaitannya dengan buku pertama dan itu Hmm. pengen nyoba sesuatu yang baru yang benar-benar dari imajinatif gue. Karena buku yang pertama nih, buku yang pertama banget sama yang nanti bakal terbit tahun ini itu sebagian itu dari kisah nyata dan kehidupan gue selama ini gitu di SMA dan di Widih, kampus widih, kampus widih. gue. Jadi ada sebagian yang emang relate banget lah sama kehidupan gue selama ini. Nah untuk yang
nanti yang berikutnya lagi itu benar-benar nggak ada kaitannya dengan itu, dan gue pengen bikin sesuatu yang benar-benar berangkat dari imajinasi gue, yang temanya itu nanti adventure atau petualangan anak-anak muda gitulah ke pelosok-pelosok Indonesia gitu. Dan itu butuh waktu banget sih, sangat-sangat butuh waktu karena gue harus riset dulu nih, Ti. Nah, satu lagi sebenarnya yang penting itu riset. Karena latar latar tempat yang bakal gue pakai di buku ketiganya Hmm. itu di pelosok Kalimantan, di pelosok Hmm. Kalimantan. Dan gue lagi pelajarin daerah-daerah di sana, terus di sana ada apa aja, hutannya gimana dan lain sebagainya. Karena kalau lu udah baca buku gue yang pertama itu karena itu banyak mengambil dari kisah nyata gua gitu. Jadi untuk latar tempatnya pun ya tempat tinggal gua di Tangerang, gue nyebut di situ di Tangerang gitu. Jadi gua kan supaya tidak perlu ada riset lagi karena gue udah tahu ya dari kecil gue udah di Tangerang gitu. Jadi gue Hmm. tahu spot-spotnya di mana aja gitu. Nah, untuk yang ketiga ini agak cukup menantang sih karena ke pelosok Kalimantan itu harus dipelajarin banget, harus banyak baca nih untuk dari sekarang kayak gitu. Hmm. Itu sih. Doain ya Widih, supaya wah. lancar nih, supaya lancar Amin, doain. amin, amin. Wah, katanya apalagi tahun ini katanya mau terbit nih. Semoga lancar ya, Kak, prosesnya. Amin, ya Rabbal. Amin. Dan semoga nanti pas lirik rilis semuanya lancar dan pas launching juga semuanya lancar. Amin. Amin, Wah, amin, ya keren Rabbal. banget. Apalagi tadi katanya untuk yang buku kedua ini ada lanjutannya dan buku ketiga nih. Aku tertarik banget nih sama yang buku ketiga tadi katanya eh, di pelosok Kalimantan dan itu tuh adventure mengenai petualangan itu tuh biasanya kalau petualangan gitu lebih apa ya kita jadi wah uh, membuka bukan peluang melihat dunia baru gitu gak sih kak jadi kayak lebih luas gitu dan itu tuh apalagi membawa Kalimantan Indonesia juga gitu ya kak. Nah ngomongin tentang riset tadi itu tuh kak Hanif untuk risetnya kira-kira berapa lama sih kak? Untuk risetnya sebenarnya untuk saat ini sih gue belum belum nentuin jangka waktunya ya, karena Hmm. kemarin-kemarin fokus ke buku yang kedua nih yang lanjutan. Adapun Hmm. yang buku ketiganya itu sebenarnya udah sempet jalan kalau nggak salah 5 bab deh, udah 5 bab dari 30 bab targetnya sebenarnya itu masih jauh banget. Oh, iya. Karena emang risetnya panjang banget nih, gue harus baca dari Google tentunya ya, dari Mbah Google, dari buku-buku tentang Kalimantan misalnya, juga nanya nanya teman-teman gue mungkin yang lama tinggal di Kalimantan, mungkin mereka tahu juga. Kalau dari segi waktu, gue belum bisa nentuin sih karena sekarang juga belum belum terlalu fokus ke yang ketiga itu, karena sekarang lagi fokus yang bakal terbit tahun ini nih. Insya Allah terbitnya di bulan Desember, maksimal banget Widih, Desember sudah bisa terbit. Tapi kalau yang ketiga nanti lihat dulu, semoga tahun depan widih, bisa widih. selesai juga gitu. Itu sih. Jadi belum bisa jawab untuk waktunya sih saat ini. Amin, amin. Wah, kita doakan nih teman-teman biar semoga apapun yang sedang dijalankan oleh Kak Hanif lancar untuk penerbitan yang kedua. Apalagi yang kedua tuh dari ada sisi-sisinya Kak Hanif nih. Jadi kalau kepo-kepo tentang ceritanya Kak Hanif tuh kayak gimana, beli aja bukunya gitu ya Kak. Jadi, Nah, itu dia, itu yang paling penting sih. widih, widih. Jadi kalau penasaran nih, aduh Kak Hanif tuh kayak gimana ya orangnya, itu tuh langsung aja beli bukunya gitu ya Kak. Wah ini mungkin untuk teman-teman nih ada fans-fansnya Kak Hanif mungkin itu boleh banget dicoba triknya. Iya, iya. Nah mungkin ini selanjutnya nih Kak, kalau pertanyaanku tadi kan kita udah ngomongin riset, ngomongin bukunya. Nah kalau untuk Hanif sendiri tuh untuk menerbitkan buku itu tuh dapat kenalannya itu dari mana sih Kak? Apakah langsung ke penerbit terus mau diterbitin kayak gitu atau gimana sih Kak prosesnya? Proses menerbitkan buku berarti ya. Hmm. Hmm, Proses menerbitkan buku. Jadi ini sebelumnya sedikit penjelasan aja. Jadi penerbit buku itu ada dua jenis. Hmm. Ada yang mayor, ada yang indie. Sama kayak musik lah. Musik itu kan ada mayor, ada indie ya. Ada yang label indie, ada label mayor. Nah bedanya apa? Intinya perbedaan utamanya adalah kalau mayor itu ada seleksinya. Ada seleksinya Hmm. untuk bisa nerbitin di sana, dan nanti setelah lolos seleksi bukunya diterbitin, itu buku lu nanti bisa ada di toko-toko besar Indonesia kayak yang di mall-mall itu ya, nanti buku lu bisa dipajang di situ.
Nah, ada lagi yang indie. Indie itu tanpa seleksi gitu ya. Artinya semua orang bisa bisa menerbitkan buku di sana, tentunya dengan ini ya syarat-syarat yang harus terpenuhi dulu sebelumnya gitu. Dan nanti itu biasanya dijualnya itu sistem pribadi kalau ada yang mesen langsung nanti dicetakin gitu. Bedanya itu sih. Dan gue untuk saat ini itu masih yang indie, belum ke mayor karena mayor itu agak ribet ya, agak panjang prosesnya karena niat awal gue untuk saat ini yang penting nerbitin buku aja dulu gitu supaya nanti setelah nanti udah terbranding gitu ya, udah banyak yang suka dengan tulisan gue, mungkin nanti kalau ada kesempatan dan semoga ada peluangnya pengen nyoba ke mayor juga gitu. Nah, dari mana dapat informasi terkait dengan penerbitan buku? Itu sebenarnya ada banyak banget sih penerbit buku indie itu ada banyak banget teman-teman bisa cari tahu di Google itu ada banyak banget yang teman-teman bisa coba baca-baca sendiri itu dapat informasinya dari teman di kampus yang kebetulan emang dia juga suka nulis dan dia udah nerbitin buku duluan daripada gua gitu. Akhirnya gue nanya-nanya ke dia dan dikasih kontaknya, dikasih syarat-syaratnya dan apa aja yang harus dilakukan, akhirnya bisa nerbitin gitu. Itu sih, jadi teman-teman saran gue sih kalau misalnya teman-teman baru awalan banget nulis buku nih, itu ya ke indie dulu aja. Yang penting teman-teman bukunya terbit dulu dan ada yang baca gitu. Nanti setelah itu kita planning lagi supaya bisa sampai ke penerbit yang mayor gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya informasi terkait itu, menurut gua ada banyak banget di Google kok, teman-teman bisa cari itu. Dan kalau misalnya bang, gue mau nulis buku dan mau nerbitin di tempat lu gitu, lu bisa gua aja nanti gitu. Nanti gua kasih tahu cara-caranya gitu. Itu Ti. Widih. Wah, ternyata kayak gitu. Kak. Wah, untuk teman-teman nih ada kesempatan nih bisa DM ke Hanif kalau mau tanya-tanya informasi mengenai gimana sih penerbitan buku gitu ya, Kak. Wah, sebelumnya terima kasih banyak loh, Kak, udah mau berbagi sharing nih info-infonya. Nah, Oke. mungkin ada pertanyaan lagi nih. Tadi kita udah bahas tentang menulis buku, proses penerbitan buku. Nah, untuk membacanya sendiri, ada nggak sih buku yang benar-benar Kak Hanif suka banget dan itu tuh penulisnya siapa dan kenapa? Sangat detail ya. Ya, jadi buku ya. Buku yang paling menarik dan recommended menurut gua kali ya. Em, dari sekian buku yang pernah gue baca, itu yang paling menarik tuh ada dua sebenarnya. Yang benar-benar bikin gue tuh apa ya, ketagihan bacanya. Bacanya ketagihan. Gitu. Jadi kayak nggak bisa berhenti, kayak candu gitu loh. Pengen istirahat tuh kayaknya gitu ya. Ada ada tiga buku deh, sorry, ada tiga buku. Ada tiga buku yang mungkin teman-teman bisa cobain nih. Buku yang pertama itu ini bukunya agak serem juga sih sebenarnya. Bukunya itu judulnya Dialog dengan Jin Muslim. Dialog dengan Jin, ya Jin Muslim. Nah, itu nulisnya namanya Muhammad Isa Daud. Nah, itu kalau dalam kepercayaan kita teori-teori tentang segitiga Bermuda, ada teori-teori tentang UFO gitu ya, UFO yang sering viral itu di mana-mana, itu sebenarnya jin kalau dalam buku itu ya. Dalam buku itu sebenarnya jin tuh yang ada di segitiga Bermuda, yang ada di UFO. Tapi teman-teman nanti bisa coba baca itu dan simpulkan sendiri aja gitu. Nah, terus yang kedua itu adalah bukunya yang judulnya How to Master Habits. How to Master Your Habits. Bagaimana caranya kita punya kebiasaan bagaimana kita mengelola kebiasaan kita gitu. Itu buku bagus banget, itu karyanya Felix Yao. Teman-teman bisa baca itu, judulnya How to Master Your Habits. Itu nanti teman-teman bakal karena itu bukunya kayak ngajak ngobrol dua arah, jadi itu yang bikin menarik sih. Kita tuh kayak ngobrol sama buku itu. Dan kita diajak gimana caranya kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan itu bisa bermanfaat buat diri kita dan gitu. Jadi nggak cuman kebiasaan-kebiasaan yang nggak ada artinya gitu, kayak gitu. Sama yang ketiga, ini bukunya viral banget sih dan teman-teman pasti tahu. Yang ketiga itu Seni untuk Bersikap Bodo Amat. Ya, yang ditulis oleh Mark Manson gitu ya tulisannya.
Nah, itu bukunya menurut gue bagus banget sih buat orang-orang yang sering hopeless, orang-orang yang kena marah dikit, orang-orang yang ada masalah dikit, stres gitu. Ada masalah di kantor, ada masalah skripsinya misalnya atau kuliahnya, stres gitu. Nah, itu buku ini tuh bener-bener kita buat ya udahlah, pada akhirnya bakal selesai juga gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, bodo amatin aja gitu. Yang penting tetap dijalanin, tetap berusaha, ya udah lama-lama juga akan kita lewatin juga gitu. Nggak mungkin selamanya kita akan ada di kondisi itu. Itu sih tiga buku itu. Mungkin gue ulangin lagi. Yang pertama, Dialog dengan Jin Muslim, Muhammad Isa Daud. How to Master Your Habits, Felix Yao. Sama buku ini, untuk bersikap bodo amat, Mark Manson. Itu bagus banget teman-teman, bakal susah berhenti kalau udah baca buku itu yang gue rasain sih. Itu. Widih, wah ini berarti ada buku rekomendasi nih teman-teman. Mungkin jika teman-teman belum baca ataupun penasaran, itu boleh banget langsung dibaca. Nah, ternyata waktu kita nih Kak, cepet banget, udah tinggal 5 Belum menit habis ya. lagi. Nah, Oh iya, iya menit lagi cepet ya. banget, tadi seru banget. Nah, mungkin ini ada dua pertanyaanku. Yang pertama itu mungkin goalsnya Kak Hanif. Dan yang Hmm. pertanyaan terakhirnya itu, kira-kira ada nggak sih pesan untuk Hanif mungkin untuk teman-teman nih yang ingin mencoba menulis ataupun ingin coba dari mulai review-review buku ataupun ingin tetap konsisten Hmm. dalam membaca buku itu gimana tuh pesannya dan juga closing statement dari Kak Hanif. Nah, Oke. Mungkin berarti singkat aja nih ya, karena 5 menit doang nih. Ya, yang hmm, pengen banget gue raih sekarang itu, ke depan ya, itu ada kegiatan menulis yang juga bisa menghasilkan. Kalau bisa hasilnya tuh sama dengan hasil yang kerja gitu ya. Kayak gitu sih targetnya. Kemudian terkait membaca, gue pengen banget membaca dalam setahun itu minimal 30 buku. Dalam setahun 30 buku selesai gitu targetnya. Terus review bukunya sebulan sekali targetnya, karena sekarang lagi jarang review buku nih karena agak susah juga gitu bagi bagi waktunya. Sama yang terakhir itu, pengen yang gue bilang di awal, gue pengen banget punya perpustakaan pribadi di rumah gitu sih, yang nanti bisa diwariskan. Itu untuk target-targetnya. amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terus yang pesannya, pesan buat teman-teman, statement aja kali ya. Kalau teman-temannya sekalian dengan pesan ini. Jadi kalau dari gua buat teman-teman, ini buat gua sendiri dan juga buat teman-teman semua tentunya ya. Em, ada dua hal yang pengen gue sampaikan. Yang pertama itu adalah kita nih, em, kita ini adalah manusia yang harus bermanfaat buat orang lain. Gitu. Kalau kita punya sesuatu, ya bagikanlah dengan orang lain gitu, jangan disimpan sendiri. Ibaratnya air lah. Air itu kan kalau misalnya diem aja gitu ya, air yang diem yang menggenang itu nanti bakal jadi sarang nyamuk, bakal jadi busuk gitu ya, bakal bau airnya. Tapi kalau air yang mengalir terus kayak sungai itu bakal jernih, enak gitu ya, dan seger gitu. Nah, sama kayak hal-hal yang kita punya nih, yang bisa kita bagikan, ya kita coba bagikan lah, baik itu ide-ide, tulisan, atau sedekah kita, dan lain sebagainya, itu harus kita coba bagikan. Sama yang kedua adalah terkait dengan waktu kita tadi, waktu kita yang tidak banyak ini gitu. Kalau kita berbicara waktu kan, waktu kita terbatas banget ya gitu. Waktu kita terbatas untuk hidup hidup di dunia ini gitu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan baik itu bakal sayang banget gitu, untuk kehidupan kita selanjutnya ya, dalam kepercayaan Islam terutama. Setelah hidup di dunia ini kan ada kehidupan lagi nih. Nah, kehidupan berikutnya itu bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi keberhasilan dan menyenangkan ketika kita melakukan hal-hal kebaikan yang bermanfaat ketika di dunia gitu. Nah, ini adalah kesempatan kita buat memaksimalkan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi pesan gue adalah dari segi waktu dan kebermanfaatan. Waktu yang kita harus
manfaatkan dengan sebaik mungkin, dan diri kita yang harus bisa bermanfaat buat orang lain dengan potensi kita. Sekian dari gua, terima kasih banyak Isti atas obrolan serunya malam ini. Widih, keren banget. Berarti emang dari waktu dan juga dari kemanfaatan. Nah, wah, keren banget tadi. Apalagi filosofinya tadi dari air gitu ya. Kita kalau mau tuh jadi air yang mengalir, jangan di air yang benar-benar cuma stuck diem aja gitu ya Kak. Wih, keren banget. Nah, Betul, mungkin betul. untuk teman-teman yang masih join, terima kasih banyak loh masih join pada sampai akhir nih, sampai tadi kita ngobrol-ngobrolnya itu tadi seru banget sama Hanif. Mungkin maaf juga nih Hanif, sinyalku agak-agak nih dari tadi, tapi terima kasih banyak. Tapi Gak terima apa-apa, gak kasih apa-apa. banyak loh Hanif. Pada malam hari Yo, ini kita makasih udah juga. Thank ngobrol-ngobrol, you. seru banget. Nah, mungkin aku boleh penutupan sedikit ya Kak. Mungkin dari Hmm. aku, mohon maaf jika ada kata-kataku yang kurang berkenan ataupun ada kendala-kendala yang tadi terjadi, aku mohon maaf. Dan terima kasih banget untuk Hanif yang baru pulang kerja, diajakin ngobrol-ngobrol. Itu terima kasih banyak loh Kak pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman juga terima kasih. Mungkin sukses selalu untuk kita semua. Stay safe and stay Amin. healthy ya, Terima kasih. Kak. Yo, Dadah. Selamat istirahat. yo, thank